Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja Anda berada. Anda menyaksikan program Fokus Dialog Tanjung Pinang TV bersama Satpol PP Provinsi Kepri. Edisi hari ini Selasa 23 November 2021 bersama saya Dewi Sarah. Pemirsa, siaran ini dapat Anda saksikan melalui antena UHF 25, kemudian juga beberapa TV kabel yang bekerja sama di Tanjung Pinang, Bintan, Lingga, dan Kota Batam. Kemudian pemirsa, tayangan ini juga Anda saksikan melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Baik pemirsa, adapun topik bahasan kita pada Fokus Dialog kali ini adalah penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di masa pandemi di wilayah Kepri. Nah pemirsa, seperti biasa, jika ada satu topik bahasan yang akan dibicarakan di Tanjung Pinang TV, tentu saja kami telah ditemani oleh beberapa narasumber saat ini. Baik, saya sebutkan beberapa narasumber yang akan berdiskusi pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Bapak Juramadi Esram selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kepri yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Juramadi. Baik, Assalamualaikum Pak Juramadi. Selamat pagi Pak. Baik, pemirsa sepertinya masih belum terhubung bersama Pak Juramadi. Kami akan melanjutkan yaitu baik. Pak Juramadi, pagi Pak. Pak sudah terhubung bersama kami Pak ya? Baik, terima kasih. Nah pemirsa, selain daripada Pak Juramadi juga telah hadir di studio saat ini Bapak Cecep Yudiana selaku Jubir Satgas COVID-19 Provinsi Kepri. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Assalamualaikum pemirsa. Baik Pak Cecep, terima kasih sudah hadir di Tanjung Pinang TV. Kemudian pemirsa juga hadir Kasatpol PP Tanjung Pinang, namun dalam hal ini diwakili oleh Kabid Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP Provinsi Kepri, Bapak Osnardi. Assalamualaikum Pak Osnardi, selamat pagi Pak. Selamat pagi semua. Baik, kemudian pemirsa juga hadir di studio saat ini selaku pengamat sosial atau dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Umrah, Bapak Oksep Adayanto. Pak Oksep, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih sudah hadir di Tanjung Pinang TV. Baik pemirsa, selama 60 menit ke depan kami akan berbincang terkait dengan tema kita penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di masa pandemi di wilayah Kepri. Nah pemirsa, tayangan ini juga dapat Anda saksikan melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Kami mengajak Anda untuk berinteraksi, menyampaikan pertanyaan, kritikan, saran maupun masukan untuk pemerintah Provinsi Kepri. Tentu saja berkaitan dengan tema kita. Nah pemirsa, seperti diketahui saat ini kita masih berada pada masa pandemi. Meski wilayah Kepri sendiri bisa dikatakan sudah zona hijau dan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 sudah melandai, namun tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan sekarang ini tidak sama seperti keadaan sebelum terjadi pandemi ini. Nah pemirsa, seperti yang dikutip dari laman BPS Kepri, Kepala BPS Kepri Agus Sudibyo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri secara kumulatif mencapai 2,69%. Angka ini tumbuh dibandingkan triwulan pertama, yaitu tumbuh sebesar 0,01%. Nah ini satu hal yang menggembirakan di Provinsi Kepri bahwa kita tetap bangkit meskipun pandemi masih berlangsung. Nah pemirsa, kembali kami ingatkan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Sampaikan pertanyaan dan masukan Anda terkait dengan tema kita pada hari ini. Baik, tanpa berpanjang-panjang, mungkin saat ini juga telah terhubung bersama kami Bapak Juramadi Esram. Halo Pak Juramadi. Halo Pak Dewi. Baik Pak, saat ini Pak kan Provinsi Kepri sudah bisa dikatakan 50 atau mungkin 80%-nya sudah wilayahnya sudah tidak ada lagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID Pak. Mungkin bisa berikan tanggapannya dalam hal ini Pak. Baik, terima kasih Pak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator kita, pembawa acara Mbak Dewi, kemudian Pak Dr. Cecep, Pak Dr. Oksep,
kemudian Bapak Sunardi. Alhamdulillah ya, setelah hampir 2 tahun kita Indonesia dan dunia, khususnya Provinsi Kepri, telah berjibaku untuk penanganan COVID-19 dan alhamdulillah dalam bulan-bulan terakhir ini situasi COVID ya, khususnya di Kepri sudah mulai melandai dan dari data yang ada di kita nanti Pak Cecep mungkin bisa lebih menjelaskan. Sudah cukup banyak kabupaten ya, kota yang sudah zona hijau atau akan segera masuk ke zona hijau. Dan kita Kepri sendiri ya, Pak Gubernur setelah beliau dilantik, beliau terus secara intensif ya melakukan rapat-rapat, membuat kebijakan, memberi arahan bagaimana kita menangani COVID ini secara tuntas, secara sinergis, yaitu antara kita pemerintah daerah, kerjasama dengan TNI, Polri, dan yang lain seperti Kejaksaan, BIN, Kementerian Kesehatan, dan seluruh aparatur baik itu di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan alhamdulillah, usaha-usaha yang dibuat ini sudah menampakkan hasilnya. Ya, sebagaimana kata pepatah, tidak ada pesta yang tidak usai ya, tidak ada jalan yang tidak ada ujungnya. Dan kita berharap dalam tempo tidak berapa lama lagi COVID di Kepri betul-betul sudah akan hilang atau akan sudah zona hijau semua. Kegiatan tersebut sudah kita laksanakan. Yang pertama tentu penanganan COVID itu sendiri ya, untuk mengurangi atau mengeliminir orang-orang yang terpapar. Kemudian juga diperkuat dengan pelaksanaan vaksinasi. Alhamdulillah vaksinasi kita untuk luar Jawa dan Bali, kita informasinya terbaik ya. Karena untuk dosis 1 sudah lebih 90% dan dosis 2 sudah hampir 80%. Data lengkap nanti mungkin Pak Cecep bisa sampaikan. Baik. Dan juga penanganan ekonominya Bapak Gubernur sangat intens sekali ya, kerjasama dengan sektor-sektor swasta, dengan perbankan. Beberapa skema sudah dibuatkan. Dan kita sudah sudah memberi keringanan biaya kendaraan bermotor. Kemudian sudah memberi bunga 0% bagi pelaku UMKM, di mana bunganya itu dibiayai oleh provinsi. Dan juga menggerakkan sektor-sektor swasta dan juga perbankan bagaimana ini bisa menjadi daya ungkit di tengah pandemi ini. Dan ini insya Allah ya, dengan sinergi kita semua akan bisa kita laksanakan dengan baik. Demikian. Baik Pak Juramadi. Setelah ini masih terhubung bersama kami Pak ya. Mungkin Pak boleh disampaikan juga terkait bagaimana koordinasi komunikasi pemerintah Provinsi Kepri dengan pemerintah kabupaten kota lainnya Pak di Provinsi Kepri ini. Apa saja yang dilakukan Pak untuk penanganan COVID ini Pak? Ya, Bapak Gubernur ya, juga stakeholder yang lain ya seperti Dinas Kesehatan termasuk PPP ini juga selalu melakukan rapat-rapat koordinasi dengan kabupaten kota. Bapak Gubernur memimpin langsung. Kita mengikuti mendampingi beliau ya. Bagaimana Bupati, Wali Kota harus satu langkah, satu gerakan ya, satu ritme dengan Bapak Gubernur dalam rangka penanganan COVID ini. Terus juga termasuk dalam penanganan vaksinasi. Sehingga dengan kerjasama itu, dengan sinergi itu, dia dibantu TNI Polri. Alhamdulillah saya katakan tadi, kita termasuk yang terbaik pelaksanaan vaksinasi kita di Indonesia. Bahkan di luar Jawa Bali, Kementerian mengakui bahwa lompatan-lompatan atau langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah Provinsi Kepri ini sangat baik sehingga kita menjadi cukup memimpin lah dalam pelaksanaan vaksinasi. Juga hal yang lainnya, sinergi dengan kabupaten kota ini terus dilaksanakan secara berkala ya. Bapak Gubernur langsung memimpin rapat. Kalau beliau tidak bisa, Pak Sekda kita langsung ke OPD-OPD terkait ya. Dan Pak Cecep sendiri ya, ini betul-betul tenaga ahli. Selain juru bicara di Satgas ini, beliau lah yang paling banyak memberi laporan-laporan, masukan dan memberi bimbingan kepada kabupaten kota sehingga angka-angkanya itu terus menurun. Dan insya Allah tadi saya katakan, insya Allah kita tidak berapa lama lagi, insya Allah seluruh kabupaten kita akan memasuki terbebas dari COVID ya Pak ya. Baik Pak Juramadi, mungkin saya ke Pak Cecep terlebih dahulu selaku tim Satgas COVID-19 di Provinsi Kepri Pak ya. Tadi Pak Juramadi sudah menyampaikan bahwa capaian vaksin 1 itu sudah hampir 90%, kemudian sudah lebih malah ya Pak ya.
Kemudian vaksin kedua 80% lebih ya Pak ya? 73%. Nah Pak, mungkin boleh cerita nggak sih Pak kondisi COVID di Provinsi Kepri sendiri seperti apa Pak? Apakah masih ada yang terkonfirmasi positif? Kemudian seperti apa Pak saat ini Pak? Baik, total kasus terkonfirmasi di Provinsi Kepulauan Riau sampai saat ini 58.000 lebih lah gitu ya. Kemudian diantaranya yang meninggal mencapai 1.700. Namun kalau kita lihat data epidemiologi kasus COVID-19 ini, kasus yang tertinggi itu terjadi pada periode bulan Juli. Juli ya Pak ya? Dimana pada periode bulan Juli itu kita ingat jumlah kasus aktif pada bulan Juli 2021 ini mencapai sekitar 20.000 orang. Pada saat itu kita ketahui rumah sakit banyak yang full, ya. Bornya di Tanjung Pinang sendiri di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, Rumah Sakit Tanjung Pinang dan Angkatan Laut itu di atas 90% ketika itu. Cukup mencekam, ya. Bulan Juli itu ya Pak ya? Ada periode bulan Juli. Namun berkat dukungan kebijakan Bapak Gubernur dan Bupati Wali Kota mensinergikan kebijakan pusat yang dikenal dengan PPKM Mikro, ditambah dengan keberhasilan vaksinasi, kita mampu menurunkan kasus secara signifikan sehingga pada hari ini kasus itu hanya tinggal 5, bayangkan saja. 5 di seluruh provinsi Kepri ya Pak ya? Di seluruh provinsi Kepri, itu pun tersebar 2 di Batam, 2 di Tanjung Pinang, dan 1 di Bintan. Dan pasien ini melakukan karantina secara mandiri berarti ya Pak ya? Karantina secara mandiri. Sementara di 4 kabupaten lainnya itu sudah 0. Bahkan Lingga itu sudah masuk zonasi hijau. Jadi yang dikatakan oleh Mbak Dewi Sarah tadi, juga Pak Asisten, Pak Juramadi, bahwa kita memang sedang menuju zonasi hijau. Mudah-mudahan minggu depan Natuna akan zonasi hijau, kemudian akan disusul Karimun dan Anambas akan menjadi hijau sekitar 2 minggu lagi. Nah, ini tentunya jika tidak ada penambahan kasus lagi, karena untuk menggeser dari zonasi kuning ke zonasi hijau itu membutuhkan waktu 28 hari. Oh, waktunya 28 hari. Ya. Itu artinya tidak ada yang konfirmasi positif. Betul. Begitu ya Pak ya? Contohnya sekarang di Tanjung Pinang 2. Seandainya yang 2 ini sembuh pada hari ini, untuk menjadi hijau wilayah Tanjung Pinang itu kita harus menunggu 28 hari Pak ya? 8 hari. Nah, ini tentu yang luar biasa ini adalah sinergitas antara pimpinan daerah, Forkominda, ya, Gubernur dengan Forkominda di provinsi, Bupati Wali Kota dengan Forkominda di kabupaten kota, dan pembentukan satgas-satgas di semua kabupaten kota, sampai saya apresiasi sekali untuk para RT RW, contohnya di Tanjung Pinang itu membuat komunitas warganya dalam WhatsApp group, sehingga apabila terjadi ada kasus di wilayahnya itu langsung ditelusuri kasus-kasus di sekitarnya oleh tim Satgas bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Nah, artinya semua sektor bekerja sama Pak ya? Bekerja sama, luar biasa. Dan tidak kalah pentingnya juga komunikasi, informasi, edukasi, dan pengawasan ya yang dilakukan oleh tim dari Satpol PP itu di fasilitas umum terus dilaksanakan sehingga disiplin protokol kesehatan semakin baik. Menurut survei yang dirilis secara nasional,
bahwa tingkat partisipasi atau disiplin protokol kesehatan di Kepri ini mencapai 95%. Artinya masyarakat Kepri patuh ya Pak ya? Itu luar biasa. Itulah luar biasa. Yang mendorong terjadinya penurunan kasus di Provinsi Kepri. Baik Pak, tadi berbicara pengawasan pemirsa. Nah, dialog kali ini diselenggarakan oleh Satpol PP Provinsi Kepri dalam pada kesempatan ini. Nah, saya ke Pak Osnardi, Pak. Semua sektor berperan dalam penanganan COVID ini, termasuk Satpol PP. Nah, Satpol PP sendiri sih Pak, apa peran yang paling krusial di dalam penanganan COVID ini, Pak? Ya, baik, Mbak Dewi. Kita berawal dari pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum daripada protokol itu sendiri, yaitu yang dilindungi oleh adanya Pergub nomor 42 tahun 2020, di mana kita memang bergerak itu harus ada dasar hukumnya. Ya. Memang seharusnya ada perda, tapi sampai saat ini kita belum ada perda, Pak ya. Jadi kita dilindungi oleh Pergub. Jadi kita bergerak tidak sendirian. Kita bekerja sama koordinasi dengan pihak kabupaten kota dalam hal untuk melindungi, menegakkan protokol kesehatan terutama. Kita mengadakan MOU dengan kabupaten kota yang langsung ditandatangani oleh kepala daerahnya masing-masing dengan provinsi. Kemudian juga kita kerjasama dengan pihak TNI Polri dan juga dengan pihak rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian BPD, kemudian juga perhubungan yang selalu yang kita dorong, kita semua bagaimana kita menegakkan disiplin protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat ini. Alhamdulillah selama ini 2 tahun berjalan untuk Kepri, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan seluruh masyarakatnya boleh dikategorikan patuh terhadap aturan prokes tadi Pak ya? Ya, aturan kesehatan COVID ini. Baik, pemirsa, kita juga ingin mendengar seperti apa tanggapan dari Pak Oksep selaku bisa dikatakan sebagai pengamat sosial di Tanjung Pinang. Nah, Pak Oksep, tadi juga Pak Juramadi, Pak Cecep dan Pak Osnardi telah menyampaikan bahwa juga capaian penanganan COVID di Provinsi Kepri ini baik begitu. Terbukti vaksinasi pertama itu mencapai 93% begitu. Mungkin tanggapan Anda, Bang Oksep? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Tentu keberhasilan hari ini membuat COVID lebih landai, melibatkan banyak instansi, melibatkan banyak pihak. Tentunya Pemprov Kepri dalam hal ini Pak Gubernur sebagai pemimpinnya. Tapi kita tidak juga bisa melupakan peran serta masyarakat, swasta, dan untuk itu memang kita harus memberikan apresiasi kepada pihak swasta yang membuka vaksinasi, turut serta asosiasi juga turut serta membuka ruang untuk vaksinasi. Yang terpenting juga adalah kesadaran masyarakatnya tinggi dalam hal untuk membuat COVID ini landai gitu. Tapi tentunya kita tidak boleh senang dulu ya Pak Cecep, karena saya tidak ingin mengatakan ini pasca bencana, tapi memang barangnya masih ada ya Pak ya? Begitu. Artinya selesai. Kita tidak boleh senang dulu, ini harus konsisten, tetap menjaga protokol kesehatan, karena kalau menurut saya ya semangat kehidupan new normal hari ini ya harus tetap dijalankan gitu. Jadi tidak senang dengan kondisi hari ini. Kita senang bahwa ini sudah melandai, tapi kita harus menjaga konsistensi hari ini. Apalagi tadi kalau Pak Cecep bilang bahwa tingginya COVID itu di bulan Juli. Pas liburan gitu. Maka ini juga akan dihadapin dengan tahun baru, Natal. Pemerintah pusat juga sudah mengambil kebijakan untuk meletakkan PPKM level 3 di tanggal 24 ya Pak Cecep, kalau saya nggak salah. Tentu ini juga kita berharap Satgas, pemerintah Provinsi Kepri beserta jajarannya kabupaten kota melakukan persiapan-persiapan dalam rangka untuk mitigasi agar tidak terjadi peningkatan lagi di Natal dan tahun baru. Sehingga memang kalau COVID-nya terus melandai seperti ini, saya yakin dan percaya ekonomi mampu bergerak dan ekonomi mampu
tumbuh begitu. Baik, baik. Nah, pemirsa, Pak Oksep bicara jika COVID melandai, beliau yakin ekonomi akan tumbuh. Nah, pemirsa, menyoal terkait dengan pertumbuhan ekonomi, perbincangan ini akan kami lanjutkan di segmen kedua. Nanti tetap saksikan Coffee Morning. Maksud kami tetap saksikan Fokus Dialog bersama Satpol PP Provinsi Kepri.